Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Teguh Saputra, Anggi Rahmawati, dan Binti Sinta Nuriyah. Di sini kami ingin membawakan materi tentang pengertian jaminan, jenis jaminan, dan lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau county. Zekerheid atau county ini mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan ini juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata dan penjelasan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor dan Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan, yaitu tanggungan. Pengertian lain yaitu jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991, yaitu suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Definisi di atas hampir sama saja dengan definisi apa yang dikemukakan oleh M. Bahsan, yang berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Sedangkan pengertian agunan itu sendiri yaitu diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rahmawati akan melanjutkan pembahasan mengenai terjadinya atau lahirnya jaminan. Terjadinya atau lahirnya jaminan dapat disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, seperti jaminan umum, hak privilege, dan hak retensi. Yang kedua yaitu jaminan yang lahir karena perjanjian, merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pihak sebelumnya seperti gadai, fidusia, hipotek, dan tanggungan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis jaminan. Jenis-jenis jaminan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan imaterial atau perorangan dan jaminan material atau kebendaan. Yang pertama, jaminan imaterial atau perorangan. Jaminan material atau perorangan yaitu jaminan perorangan atau penanggungan berdasarkan pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu suatu bentuk persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya. Yang kedua, jaminan material atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua,
jaminan benda bergerak, dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia. Dikatakan benda bergerak karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan, atau dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak berwujud pengikatannya dengan gadai dan fidusia, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud perikatannya dengan gadai, OC, dan account receivable. Yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dapat dijaminkan khususnya tanah beserta benda-benda yang berikatan dengan tanah, dibebankan dengan hak tanggungan, atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan biasanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang. Contohnya seperti tanah, rumah, gedung-gedung, perkantoran, sawah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nuria akan melanjutkan pembahasan tentang lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada lembaga gadai. Lembaga gadai yaitu benda yang dapat dijadikan jaminan utang, barang bergerak, dan piutang atas bawah yang telah ada pada saat jaminan tersebut dilakukan. Yang kedua yaitu ada lembaga jaminan fidusi, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang ketiga ada lembaga hipotek kapal, yaitu suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan pelunasan dalam suatu perikatan. Hipotek kapal yang diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang keempat ada hak tanggungan. Hak tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat asesoir dan eksekutorial yang diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjekkan tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Yang terakhir yaitu ada lembaga jaminan resi gudang, yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai beberapa lembaga hukum yang memiliki sifat jaminan. Yang pertama ada sewa beli, yang kedua ada kompensasi, yang ketiga hak retasi. Hak retasi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk menahan benda debitur. Yang keempat, kekayaan perseroan, yaitu merupakan kekayaan terpisah atas nama para persero mempunyai kepemilikan bersama. Yang terakhir yaitu ada sandra. Lembaga tersebut diadakan untuk mencegah kemungkinan kecurangan-kecurangan daripada debitur, biasa menghindari eksekusi yang akan diadakan oleh kreditur. Debitur biasanya menyingkirkan habis dulu barang-barangnya atau pura-pura menjualnya kepada orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.